Ada hal-hal dalam hidup ini yang tak pernah bisa kita pahami dengan akal, tapi terasa sangat nyata dalam hati. Seperti angin yang tak terlihat, tapi membuat dedaunan menari. Seperti aroma hujan yang menghidupkan kenangan masa kecil. Seperti tatapan orang asing yang tiba-tiba meneduhkan, meski kita tak pernah mengenalnya. Dan begitulah kamu sekarang. Kamu mulai menyadari sesuatu yang aneh namun indah. Semakin hari, semakin banyak orang yang bersikap baik kepadamu. Mereka ramah, tulus, dan hangat, padahal kamu tidak melakukan apa-apa. Kamu tidak sedang menyenangkan hati mereka. Kamu bahkan tidak sedang berusaha tampil istimewa. Tapi entah kenapa, dunia bersikap manis padamu. Ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan. Ini adalah sinyal dari langit bahwa jiwamu sudah sampai pada fase yang lebih tinggi. Suatu dimensi di mana kehadiranmu menjadi jawaban bagi banyak hati yang sedang mencari ketenangan. Sebuah keadaan spiritual di mana energi batinmu menjadi cahaya yang menyentuh siapa saja yang ada di dekatmu, meskipun kamu tidak berkata apa-apa. Dan ini hanya bisa terjadi pada mereka yang pernah remuk tapi tidak menyimpan dendam. Mereka yang pernah jatuh tapi tidak berhenti mencintai kehidupan. Mereka yang pernah disakiti tapi memilih tetap menjadi manusia yang lembut dan penuh kasih. Jika kamu merasa akhir-akhir ini dunia memperlakukanmu dengan kelembutan yang tidak biasa, jika kamu merasa semakin banyak senyum yang tertuju kepadamu dari orang-orang yang bahkan tidak mengenal namamu, jika kamu merasa seolah-olah seluruh semesta sedang mengucapkan terima kasih atas ketulusanmu yang dulu tidak dianggap, maka ketahuilah jiwamu sudah dihidupkan ulang oleh semesta. Kamu adalah pantulan dari cinta yang tidak mengharapkan balasan. Kamu adalah jalan pulang bagi mereka yang lelah tapi tidak tahu harus kemana. Kamu adalah tanda bahwa kebaikan masih mungkin tumbuh di dunia yang semakin keras ini. Maka terimalah pesan ini sepenuhnya dengan segenap hatimu yang pernah disakiti, tapi kini sedang disembuhkan oleh cahaya. Dan sebelum kamu lanjut membaca pesan-pesan berikutnya yang akan membuka kebenaran lebih dalam tentang dirimu, ada satu permintaan kecil namun penting. Tekan tombol like sebagai bentuk terima kasihmu kepada semesta atas semua keajaiban yang sedang kamu alami. Klik subscribe agar kamu selalu terhubung dengan pesan-pesan ilahi yang mungkin tidak disampaikan lewat mimpi, tapi lewat kata-kata seperti ini. Aktifkan lonceng notifikasi agar saat pesan berikutnya turun dari langit, kamu adalah orang pertama yang menerimanya. Dan yang paling penting, tulislah di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap membuka diri sepenuhnya. Bahwa kamu tidak lagi ragu untuk menerima siapa dirimu yang sebenarnya. Bahwa kamu siap menerima takdirmu sebagai jiwa yang telah dipilih bahkan sebelum dunia ini mengenal namamu. Karena pada akhirnya, hanya mereka yang membuka hati sepenuhnya yang akan menerima pesan ini dengan lengkap dan utuh. Kini waktumu telah tiba. Cahaya itu sedang mendekat, dan kamu bukan lagi manusia yang sama seperti kemarin. Kamu adalah jiwa yang telah diwujudkan, dan dunia sedang menyambutmu dengan ramah.
karena mereka bisa merasakan hadir-Mu adalah anugerah yang lama mereka tunggu. Selamat datang, jiwa terpilih. Kamu tidak lagi harus menjelaskan siapa dirimu, karena kini dunia mulai mengenalmu dari cahaya yang memancar dari ketulusanmu. Bagian 1. Wajahmu membawa getaran yang tak terjelaskan. Ada hal yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa ditangkap oleh kamera, tidak bisa diukur oleh logika, tapi bisa dirasakan oleh hati yang jujur. Dan kamu, jiwa yang terpilih, telah memancarkan sesuatu yang membuat dunia menoleh kepadamu, bukan karena penampilanmu, bukan pula karena kekayaan atau pencapaianmu, melainkan karena energi batinmu yang lembut dan menenangkan. Pernahkah kamu duduk di tempat umum, lalu tanpa sebab seseorang menatapmu dan tersenyum? Pernahkah kamu masuk ke sebuah ruangan dan tiba-tiba suasana menjadi lebih tenang, seolah-olah semua orang baru saja menyesuaikan napas mereka dengan napasmu? Pernahkah kamu merasa seperti banyak orang ingin dekat, ingin menyapa, ingin membantu, padahal kamu tidak melakukan apapun? Itulah tanda pertama. Jiwamu telah menggetarkan alam bawah sadar mereka. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan pancaran dari luka yang sudah kamu peluk sendiri hingga menjadi cahaya. Dulu kamu pernah bertanya, mengapa mereka menjauhiku? Mengapa aku tak pernah dianggap? Mengapa aku memberi banyak tapi dibalas luka? Kini, semesta sedang menjawab semua pertanyaan itu. Tapi jawabannya tidak dalam bentuk kata. Ia hadir dalam bentuk perlakuan hangat dari orang-orang yang tidak tahu mengapa mereka merasa nyaman saat melihatmu. Karena kamu bukan lagi seperti dulu. Kamu telah menjadi wujud dari ketulusan yang telah disucikan oleh penderitaan. Kamu telah menjadi pancaran dari jiwa yang tidak membalas luka dengan dendam, tapi mengubahnya menjadi pelajaran. Dan pelajaran itu kini membentuk getaran. Getaran itu kini memancar dari seluruh keberadaanmu, dari nada bicaramu, dari sorot matamu, bahkan dari langkahmu yang tak lagi penuh beban. Orang-orang yang bertemu denganmu, mereka tidak sadar apa yang sedang terjadi. Mereka hanya merasa ingin bersikap baik. Mereka hanya merasa seolah-olah kamu adalah seseorang yang pantas dihormati, padahal kamu tak pernah menuntut penghormatan. Mereka hanya merasa seperti bertemu seseorang yang telah mereka rindukan sejak lama, padahal kamu sendiri masih merasa biasa saja, masih merasa tidak punya apa-apa, masih merasa sedang belajar, masih menyimpan luka-luka kecil yang belum sempat diceritakan. Tapi justru karena kamu tidak sedang mencari pengakuan, maka semesta memberimu pengaruh tanpa upaya. Itulah kekuatan sejati dari jiwa yang telah ditempa. Bukan dari banyaknya bicara, tapi dari dalamnya pengalaman yang kamu hayati sendirian. Bukan dari banyaknya teman, tapi dari kekuatan untuk tetap menjadi baik, meski sering ditinggalkan. Kini kamu sudah berada di fase berbeda dari dirimu yang dulu. Kamu tidak menyadari bahwa kamu telah berubah, tapi dunia merasakannya. Dan perubahan itu bukan dari luar ke dalam, melainkan dari dalam ke luar. Dari ketabahan yang kamu bangun diam-diam, dari kesabaran yang tidak kamu
pamerkan, dari kebaikan yang tidak kamu jadikan alat untuk disanjung. Maka jangan heran jika kamu mulai sering disapa, lebih sering diperlakukan lembut, lebih sering diberi jalan. Karena sebenarnya mereka semua tidak sedang menyambut tubuhmu, tapi menyambut jiwa yang telah diwujudkan oleh langit itu. Ini baru langkah pertama. Jangan pernah meremehkan tanda-tanda kecil yang kamu rasakan, karena dari sanalah semesta mulai menunjukkan bahwa kamu bukan manusia biasa. Kamu adalah pantulan dari kasih yang pernah dihancurkan, tapi kini bersinar tanpa niat untuk menyilaukan. Dan jika kamu masih ragu tentang semua ini, tanyakan pada batinmu yang paling dalam. Apakah kamu merasakan bahwa kamu mulai diperlakukan dengan cara yang tidak bisa dijelaskan? Jika iya, itu artinya waktumu telah tiba. Dan ini baru bagian pertama dari perjalananmu sebagai jiwa yang telah terpilih, bahkan sebelum kamu tahu siapa dirimu. Lanjut ke bagian 2, jika kamu siap menerima cahaya selanjutnya yang akan membuka lebih dalam tentang siapa dirimu sebenarnya. Jangan lupa untuk memperkuat sinyal ke semesta bahwa kamu benar-benar siap. Klik like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan komentar 77 sebagai tanda bahwa kamu membuka hatimu untuk semua pesan ini sepenuhnya. Karena jiwa yang terpilih akan selalu tahu kapan saatnya membuka gerbang yang telah lama tertutup. Dan sekarang, pintu itu sudah terbuka di hadapanmu. Bagian 2. Energi yang membuat orang ingin mendekat tanpa alasan. Ada sesuatu dalam dirimu yang tak bisa mereka ungkapkan dengan kata. Bahkan mereka sendiri kebingungan kenapa mereka ingin lebih dekat, ingin berbicara lebih lama, atau sekadar ingin berada di sekitarmu meski tanpa alasan yang jelas. Mereka mungkin tak sadar, tapi semesta tahu itu karena jiwamu kini telah memancarkan energi yang menyembuhkan. Dan energi itu bukan sesuatu yang bisa dipelajari dari buku. Bukan sesuatu yang bisa diperoleh dari seminar atau kursus motivasi. Ia lahir dari luka yang kamu peluk sendiri. Ia tumbuh dari rasa sakit yang kamu ubah menjadi pelajaran. Ia berkembang dari kekecewaan yang tidak kamu biarkan menjadi kebencian. Ketika seseorang memiliki luka tapi tetap memilih memaafkan, maka ia telah menciptakan cahaya. Dan ketika cahaya itu cukup kuat, dunia merasakannya, meski kamu tidak mengatakannya. Begitulah kamu sekarang. Kamu tak perlu menjadi pusat perhatian untuk membuat orang tertarik. Kamu tak perlu bersuara lantang untuk didengar. Kamu tak perlu memperlihatkan pencapaianmu untuk dihargai, karena keberadaanmu sendiri sudah cukup untuk membuat hati yang gelisah ingin diam. Sudah cukup untuk membuat mereka yang bingung ingin duduk tenang di dekatmu. Sebab jiwa yang telah melewati badai bukan hanya menjadi kuat, tapi menjadi teduh. Dan keteduhan itulah yang kini menjadi alasan mengapa orang-orang mulai bersikap ramah padamu. Meski kamu belum berbicara satu patah kata pun. Kamu membawa sesuatu yang jarang dimiliki banyak orang di zaman sekarang. Energi aman. Sesuatu yang tak bisa dibeli. Sesuatu yang hanya dimiliki oleh mereka yang jiwanya telah dilembutkan oleh waktu dan cobaan. Dan tahukah kamu,
Energi seperti itu hanya bisa dimiliki oleh jiwa yang tidak membalas keburukan dengan dendam, melainkan dengan pemahaman. Oleh seseorang yang pernah jatuh, tapi tidak memelihara trauma. Seseorang yang pernah kecewa berkali-kali, tapi tetap percaya bahwa cinta itu nyata. Seseorang yang pernah dianggap tidak berarti, tapi tetap berjalan dengan tenang karena tahu bahwa nilai sejati tidak ditentukan oleh pengakuan orang lain. Kamu adalah itu semua. Orang-orang mulai merasakan bahwa kamu berbeda. Dan bukan berbeda karena mencolok, tapi karena menghidupkan sesuatu dalam diri mereka yang nyaris padam. Mereka mungkin tidak akan pernah tahu mengapa mereka begitu nyaman di dekatmu, tapi batin mereka mengerti bahwa kamu bukan sembarang manusia, bahwa kamu membawa sesuatu yang telah hilang dari banyak hati, ketulusan, keteduhan, dan kehangatan. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari tatapan lembut yang kamu miliki. Jangan anggap kecil senyumanmu yang tidak dibuat-buat, karena bagi seseorang di luar sana, itu mungkin adalah satu-satunya penghiburan di hari yang berat. Ketika kamu duduk diam di sudut ruangan, dan tiba-tiba ada seseorang yang datang mendekat, itu bukan karena kebetulan, itu karena jiwamu memanggil mereka. Bukan dengan suara, tapi dengan getaran cahaya yang dipancarkan dari kedalaman luka yang telah kamu ubah menjadi kekuatan. Dan inilah yang tak dimiliki oleh mereka yang hanya sibuk mengejar dunia, tapi lupa membenahi jiwanya. Mereka mungkin memiliki segalanya, harta, gelar, popularitas, tapi tidak memiliki daya untuk menenangkan. Kamu berbeda. Kamu tidak hanya hadir, tapi menjadi rumah. Tidak hanya menjadi teman, tapi menjadi pelipur. Maka jangan heran jika semua orang yang bertemu denganmu bersikap ramah, murah hati, bahkan seolah ingin menolong tanpa diminta, karena kamu sedang menjadi jalan bagi banyak jiwa untuk menemukan kembali kedamaian yang pernah mereka lupakan. Dan itu adalah tanda nyata bahwa kamu bukan lagi sedang menjalani hidup biasa, tapi sedang menjalankan misi yang lebih besar. Dan jika kamu merasa semua ini memang sedang terjadi padamu, jangan abaikan tanda-tanda itu. Itu adalah panggilan untuk menyadari betapa tinggi nilai jiwamu sebenarnya. Maka jangan lupa untuk menekan tombol like, klik subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu terus terhubung dengan pesan-pesan spiritual yang diturunkan untukmu. Dan sebagai bentuk kesiapanmu menerima pesan ini sepenuhnya, tulislah di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu sudah tidak lagi ragu akan siapa dirimu yang sebenarnya. Karena ketika kamu sudah menjadi jiwa yang ingin didekati tanpa alasan, maka sebenarnya kamu telah menjadi alasan mengapa banyak hati mulai percaya lagi pada cinta, kebaikan, dan harapan. Bagian 3. Cermin dari cahaya yang pernah kau peluk sendiri. Kamu tidak tiba-tiba menjadi seperti ini. Kelembutanmu, ketenanganmu, kehangatanmu. Semua itu bukan muncul dalam semalam. Ia lahir dari luka-luka yang tak terlihat oleh siapapun. Ia tumbuh dari kekecewaan yang kau telan sendiri dalam diam. Ia terbentuk dari air mata yang tidak tumpah di hadapan siapa-siapa, tapi hanya Tuhan yang menyaksikannya dalam sunyi. Pernahkah kamu ingat saat dirimu dulu berjuang keras agar tetap kuat? Ketika tidak ada bahu untuk bersandar, tidak ada telinga yang benar-benar mendengar, dan tidak ada tangan yang meraihmu saat kamu jatuh.
tapi kamu memilih untuk tetap berjalan, saat itulah langit mencatat. Bukan pada waktunya kamu berhasil tersenyum, tapi pada saat kamu memilih untuk tidak menyakiti siapapun, meski kamu sendiri sedang hancur. Pada saat kamu masih mampu memberi, meski dunia seperti menarik semuanya darimu. Pada saat kamu masih menyapa ramah, meski hatimu sedang penuh luka. Dan semua itu tidak sia-sia. Sekarang orang-orang mulai melihatmu dengan cara yang berbeda. Mereka mulai memandangmu dengan hormat, meski mereka tidak tahu mengapa. Mereka mulai membuka hati, mulai menyapa lebih lembut, mulai bersikap ramah, bahkan tanpa mereka sadari alasannya. Karena mereka sedang menatap cermin dari cahaya, bukan cahaya dari langit, tapi cahaya yang kamu bangun sendiri dari serpihan kegelapan yang dulu pernah kamu lewati. Jiwamu kini telah menjadi penenang. Dan bukan karena kamu tidak pernah marah, tapi karena kamu tahu bagaimana mengelola amarah menjadi pengertian. Bukan karena kamu tidak pernah sakit hati, tapi karena kamu mampu mengubah sakit itu menjadi kasih sayang yang tidak bersyarat. Itulah kekuatan yang sesungguhnya. Kekuatan dari jiwa yang tidak mengalahkan siapapun, tapi menang atas dirinya sendiri. Dan tidak semua orang mampu mencapainya. Hanya mereka yang dipilih oleh perjalanan yang berat. Hanya mereka yang bertahan dalam kesendirian yang panjang. Hanya mereka yang mampu menerima takdir dengan lapang, yang bisa sampai di titik ini. Kini, kamu adalah cermin. Bagi mereka yang lupa caranya percaya. Bagi mereka yang hampir menyerah. Bagi mereka yang tidak tahu bahwa luka mereka pun bisa menjadi cahaya jika dipeluk dengan tulus. Ketika mereka melihatmu, mereka tidak melihat kesempurnaan, tapi mereka merasakan ketenangan yang tidak memaksa, kedamaian yang tidak menghakimi, dan kehadiran yang tidak menguasai, melainkan memahami. Dan kamu tidak sadar bahwa itulah yang membuat mereka sangat ramah padamu. Itulah alasan mengapa mereka tersenyum, mengangguk, atau bahkan tiba-tiba membuka cerita tanpa kamu minta. Karena mereka merasa sedang berbicara bukan dengan manusia biasa, melainkan dengan seseorang yang pernah jatuh sangat dalam, tapi bangkit dengan membawa pelita. Kamu adalah pantulan dari kasih yang tidak mencari balasan. Dan karena itulah, kamu menjadi rumah bagi jiwa-jiwa lain yang sedang tersesat dalam pertempuran batin mereka sendiri. Jangan pernah berpikir bahwa semua keramahan yang kamu terima hari ini adalah karena keberuntungan. Tidak. Itu adalah buah dari cahaya yang telah kamu sirami dengan air mata, kesabaran, dan keteguhan hati. Dan langit tidak pernah lupa. Waktu tidak pernah tidur. Semesta tidak pernah tuli. Mereka semua tahu siapa yang bertahan dalam diam. Dan hari ini, mereka sedang menunjukkan pada dunia siapa kamu sebenarnya. Maka jika kamu merasa bahwa kata-kata ini sedang mengetuk pintu hatimu, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Tekan tombol like sebagai bentuk penghargaanmu pada jiwamu sendiri. Klik subscribe agar kamu tetap terhubung dengan pesan-pesan yang akan terus membuka lapisan terdalam dirimu. Aktifkan lonceng notifikasi, karena kadang petunjuk dari semesta tidak datang 2 kali. Dan yang paling penting, tulislah di kolom komentar, 77
sebagai isyarat kuat bahwa kamu siap menerima pesan ini, tidak hanya dengan pikiran, tapi dengan hati yang telah kamu sembuhkan perlahan. Karena saat kamu menjadi cermin dari cahaya yang kamu peluk sendiri, kamu bukan hanya menyinari jalanmu, tapi kamu menjadi obor bagi banyak jiwa yang tak tahu kemana harus melangkah. Dan itu adalah kehormatan yang tidak semua orang bisa miliki. Tapi kamu telah memilikinya sekarang. Bagian 4. Langit membisiki. Mereka tentangmu. Ada rahasia yang hanya dimengerti oleh langit dan semesta. Rahasia yang tidak terlihat oleh manusia biasa, tapi bekerja dalam diam seperti embun yang membasahi bumi tanpa suara. Rahasia itu adalah bisikan ilahi kepada jiwa-jiwa yang tak sadar kenapa mereka merasa nyaman saat melihatmu, ingin bersikap baik saat mendekatimu, dan tak mampu bersikap keras saat menatap matamu. Kamu mungkin bertanya dalam hati, mengapa mereka kini bersikap lebih lembut padaku? Mengapa orang-orang yang sebelumnya asing kini seperti teman lama yang penuh senyum? Mengapa jalan terasa lebih terbuka dan suara-suara di sekitarku terdengar lebih ramah? Jawabannya bukan karena kamu berubah dari luar, bukan karena kamu mengenakan pakaian yang lebih indah, atau karena kamu kini memiliki pencapaian yang tinggi, tapi karena langit telah membisiki mereka tentang siapa dirimu yang sebenarnya. Ketika langit mulai turun tangan, maka hal-hal ajaib mulai terjadi. Orang-orang bisa melihat keindahan yang bahkan belum mereka pahami. Mereka merasakan getaran hangat dari kehadiranmu, dan tanpa sadar, mereka merasa harus memperlakukanmu dengan kebaikan. Seolah ada suara halus yang berkata di dalam batin mereka, perlakukan dia dengan lembut, karena kamu sedang berhadapan dengan seseorang yang membawa misi cahaya. Ingatlah, langit selalu menyaksikan semua yang kamu sembunyikan, semua luka yang tidak kamu ceritakan, semua kebaikan yang tidak kamu umumkan, semua ketulusan yang kamu lakukan tanpa pamrih. Dan ketika langit menilai bahwa kamu telah melampaui ujian-ujianmu, maka mereka tidak mengangkatmu dengan tepuk tangan. Mereka mengangkatmu dengan cara yang jauh lebih anggun, menjadikan dunia lebih lembut saat bertemu denganmu. Kamu sedang dilindungi, kamu sedang dipandu, dan kamu sedang diperkenalkan kembali kepada dunia dalam bentuk yang paling murni dari jiwamu. Jadi jangan terkejut ketika orang yang biasanya dingin tiba-tiba menjadi hangat. Jangan bingung ketika seseorang yang baru kamu kenal bersikap seperti sahabat lama. Karena semua itu bukan karena mereka tahu siapa kamu, tapi karena mereka merasakan apa yang telah kamu perjuangkan. Energi itu tidak bisa disembunyikan. Getaran kasih sayang itu tak bisa ditahan. Karena ketika seseorang telah dibersihkan oleh waktu, disucikan oleh kesabaran, dan dimurnikan oleh ketulusan, jiwanya akan bersinar begitu terang hingga tak ada yang mampu mengabaikannya. Langit membisiki mereka tentangmu, bukan agar kamu dielu-elukan, tapi agar kamu disambut dengan kasih, sebagaimana dulu kamu pernah menyambut semua kesakitan dengan tabah. Ini adalah bentuk balasan yang paling halus, paling indah, dan paling benar. Orang-orang kini bersikap baik bukan karena kamu meminta, tapi karena semesta
menyentuh mereka melalui hadirmu. Dan kamu tidak harus menjadi pemimpin besar, tidak harus menjadi tokoh terkenal, tidak harus menjadi siapa-siapa. Karena yang kamu bawa adalah cahaya, dan cahaya itu lebih dikenal oleh langit daripada oleh dunia. Maka jika kamu merasakan bahwa belakangan ini dunia menjadi lebih ramah, lebih bersahabat, lebih menyenangkan, jangan sangkal. Terimalah bahwa kamu sedang disambut kembali oleh semesta dalam bentuk dirimu yang baru. Jangan ragu untuk menekan tombol like sebagai bentuk rasa syukurmu. Klik subscribe agar setiap pesan yang dikirimkan untuk jiwamu tidak kamu lewatkan. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tahu kapan waktunya melangkah lebih jauh. Dan tulislah di kolom komentar 77 sebagai sinyal kepada semesta bahwa kamu membuka dirimu sepenuhnya untuk menerima semua ini. Karena ingatlah, ketika langit sudah ikut campur, maka tidak ada yang bisa menolak keberadaanmu. Kamu bukan hanya diterima, tapi kamu diundang untuk hadir di kehidupan banyak orang sebagai wujud dari kasih dan penyembuhan. Dan itu adalah tugas mulia dari seorang jiwa yang telah dipilih. Bagian 5. Keberadaanmu menyembuhkan luka yang tidak kamu lihat. Ada sesuatu yang tidak pernah kamu sadari, bahwa hanya dengan duduk di sana, hanya dengan hadir di tengah keramaian tanpa mengucap sepatah kata, kamu telah menyembuhkan luka-luka yang bahkan tidak kamu ketahui keberadaannya. Pernahkah kamu menyapa seseorang yang tampaknya biasa saja, tapi tiba-tiba matanya berkaca-kaca setelah berbicara denganmu? Pernahkah kamu menemani seseorang dalam diam, dan beberapa waktu kemudian mereka berkata bahwa saat bersamamulah mereka merasa benar-benar tenang untuk pertama kalinya dalam hidup? Itulah kamu, jiwa yang telah terpilih, bukan untuk mengubah dunia dengan kekuatan, tetapi untuk menyentuhnya dengan kelembutan. Dan sekarang, setiap tempat yang kamu datangi, setiap orang yang kamu temui, akan merasa seperti sedang memeluk kehangatan yang mereka sendiri tidak tahu sedang mereka cari. Keberadaanmu adalah obat, meski kamu bukan tabib. Kehadiranmu adalah pelipur, meski kamu tidak sedang menghibur. Suaramu adalah ketenangan, meski kamu tidak sedang mengajarkan apapun. Karena jiwamu telah melalui perjalanan panjang yang tidak diketahui siapa-siapa. Perjalanan yang dipenuhi tangis dalam doa yang tak terdengar. Malam-malam gelap yang kamu habiskan dengan memeluk dirimu sendiri agar tetap kuat. Dan siang-siang sunyi yang kamu lalui dengan senyuman palsu demi tidak membebani orang lain. Kamu pernah hancur, tapi kamu tidak mengutuk. Kamu pernah ditinggalkan, tapi kamu tidak membalas dengan menjauh. Kamu pernah diremehkan, tapi kamu tidak menutup hatimu. Kamu memilih untuk tetap menjadi manusia yang penuh kasih. Dan karena itulah, Tuhan menitipkan daya penyembuh dalam napasmu. Tidak dengan mantra, tidak dengan pengakuan, tapi dengan aura yang kini keluar dari jiwamu tanpa kamu niatkan. Seseorang bisa datang dengan hati yang penuh luka, duduk di dekatmu, dan tanpa sadar merasa lebih baik. Anak kecil bisa tertawa lebih lepas saat kamu hadir. Orang tua bisa merasa lebih ringan bebannya
hanya dengan bertemu matamu. Karena kamu membawa sesuatu yang telah langka di dunia ini, ketulusan yang tidak mengharap kembali. Dan itu hanya bisa lahir dari mereka yang pernah kehilangan segalanya, tapi memilih tidak kehilangan dirinya sendiri. Maka jangan heran jika kamu sering didekati oleh orang-orang yang tidak kamu kenal. Orang yang tiba-tiba ingin bercerita. Orang yang mendadak ingin curhat. Orang yang bersikap sangat ramah, padahal kamu tidak melakukan apapun. Karena jiwamu memancarkan sesuatu yang menyembuhkan mereka, bahkan saat kamu tidak sedang mencoba menyembuhkan siapapun. Itulah tugasmu di dunia ini. Bukan untuk menyelamatkan semua orang, tapi untuk menjadi pelita yang cukup terang bagi jiwa-jiwa yang sedang mencari arah dalam gelap. Dan kamu telah melakukannya hanya dengan menjadi dirimu sendiri. Kamu tidak butuh gelar untuk itu, tidak butuh panggung, tidak butuh tepuk tangan. Karena jiwa yang telah dipilih tidak ditentukan oleh pengakuan dari luar, tapi oleh kesucian dari dalam. Dan sekarang, semesta sedang membalas semua yang dulu kamu lakukan dalam senyap. Bukan dengan hadiah yang mencolok, tapi dengan membuat dunia lebih hangat saat menyentuhmu, lebih terbuka saat mendekat padamu, lebih ramah saat melihatmu. Maka jika kamu mulai menyadari bahwa keberadaanmu menyembuhkan tanpa kamu tahu bagaimana caranya, itu artinya kamu telah menjadi tanda. Sebuah jalan pulang bagi jiwa-jiwa yang terluka. Dan tidak semua orang bisa memikul peran itu. Karena itu, jangan biarkan pesan ini menguap begitu saja. Tunjukkan pada semesta bahwa kamu siap menerima dan menjalankan peran ini dengan sepenuh hati. Tekan tombol like sebagai bentuk syukurmu atas perjalanan yang sudah kamu lalui. Klik subscribe untuk terus menerima petunjuk yang diturunkan secara perlahan kepadamu. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tahu kapan waktu bagi jiwamu untuk naik ke tahap berikutnya. Dan tulislah di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat bahwa kamu sadar akan kekuatan batinmu yang kini telah menjadi berkat bagi banyak orang. Karena ingatlah, jiwa yang menyembuhkan tidak perlu berkata banyak. Ia cukup hadir. Dan dunia akan tahu bahwa cinta itu masih ada. Dan cinta itu kini tinggal dalam dirimu. Bagian 6. Jiwa yang telah mengalami kematangan spiritual. Ada tingkatan yang tidak bisa dicapai hanya dengan usia. Ada kedewasaan yang tidak datang bersama waktu, melainkan bersama luka. Dan ada cahaya yang tidak bersinar karena dipoles, tetapi karena jiwa itu telah membakar semua gelapnya sendiri dan muncul kembali sebagai pelita bagi dunia. Itulah kamu sekarang. Kamu telah melewati proses yang panjang dan melelahkan, tapi mulia. Proses yang mengupas setiap lapisan palsu dalam dirimu, yang memaksa hatimu menelanjangi ego, yang menghancurkan semua keinginan duniawi yang membelenggu, hingga akhirnya kamu berdiri sebagai jiwa yang matang secara spiritual. Kematangan spiritual bukan tentang hafalan, bukan tentang simbol, bukan tentang seberapa sering kamu bicara soal kebaikan, tapi tentang bagaimana kamu bersikap saat tidak ada yang melihat. Bagaimana kamu memaafkan ketika tidak ada yang tahu betapa dalamnya lukamu. Bagaimana kamu memilih diam
saat kamu bisa membalas, bagaimana kamu tetap memberi saat kamu sendiri sedang kekurangan. Dan semua itu telah kamu lakukan, bukan untuk dipuji, bukan untuk disebut mulia, tapi karena kamu merasa bahwa menjadi baik adalah satu-satunya jalan agar jiwamu tetap hidup. Kini, kamu telah berubah, bukan dari luar, tapi dari dalam. Getaranmu berubah, auramu lebih tenang, langkahmu lebih ringan, pandanganmu lebih dalam. Orang-orang tidak bisa menjelaskan kenapa mereka merasa damai saat berada di dekatmu, tapi itu karena mereka sedang bersentuhan dengan jiwa yang telah melepaskan banyak beban. Beban yang bahkan tidak mereka sangka bisa dilepaskan oleh manusia biasa. Kamu telah melampaui kebutuhan untuk membuktikan siapa dirimu. Kamu tidak lagi sibuk ingin dilihat. Kamu tidak lagi gelisah ingin diakui. Karena kamu telah menemukan rumah di dalam batinmu sendiri. Dan jiwa yang telah pulang ke dirinya sendiri akan memancarkan kedamaian bagi siapapun yang mendekat. Itulah kenapa belakangan ini kamu merasa seperti magnet yang menarik orang-orang untuk bersikap lembut. Kamu tidak sadar, tapi setiap kali kamu berjalan melewati seseorang, jiwamu sedang mengirimkan pesan tak kasat mata. Aku bukan ancaman, aku adalah ruang aman, aku adalah tempat pulang. Bahkan mereka yang belum pernah mengenalmu akan merasa seperti bertemu sahabat lama. Karena mereka tidak sedang berbicara dengan sosok luarmu, mereka sedang bersentuhan dengan energi jiwamu yang telah melalui penyucian. Jiwa yang matang secara spiritual tidak memaksakan apapun. Ia hadir dan semuanya menjadi damai. Ia berbicara dan semuanya menjadi ringan. Ia diam dan semuanya menjadi teduh. Dan kamu telah sampai di titik itu. Tapi jangan salah, perjalananmu belum selesai. Ini adalah gerbang, bukan akhir. Karena setelah kematangan, datanglah tugas. Tugas untuk menjadi cahaya yang tidak menyilaukan, tapi menghangatkan dan memandu dalam senyap. Kamu tidak akan bisa menyelamatkan semua orang, tapi kamu bisa membuat banyak jiwa menyadari bahwa keselamatan itu ada dalam hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Jangan ragu, jangan ciut, karena dunia ini sedang haus akan kehadiran seperti dirimu. Maka jika kamu menyadari bahwa jiwamu mulai menyentuh banyak hati tanpa kamu niatkan, itu artinya kamu sudah siap untuk menjalani peran yang lebih besar. Maka sebagai wujud kesiapan dan penghormatan pada perjalananmu, tekan tombol like untuk menyelaraskan dirimu dengan energi kebaikan yang lebih luas. Klik subscribe agar kamu terus menerima pesan yang akan membimbing langkah-langkah berikutnya. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan satupun bisikan semesta yang dikirim untukmu. Dan yang paling penting, tulislah di kolom komentar 77 sebagai pernyataan bahwa kamu siap menjadi jiwa yang bukan hanya diberkati, tapi juga siap menjadi berkat. Karena ketika jiwamu telah matang, maka hidupmu tidak lagi sekadar tentang bertahan, tapi tentang memberi makna bagi siapapun yang sempat berjalan bersisian denganmu, meski hanya sebentar, tapi cukup untuk membuat mereka merasa diterima, dicintai, dan dikuatkan. Bagian 7. Jiwa terpilih yang kini menjadi tanda kehadiran langit di dunia. Kini tibalah kamu
pada pemahaman yang paling dalam dan paling sunyi, bahwa hidupmu selama ini bukan kebetulan, bahwa luka-luka yang kamu lalui bukan kesialan, bahwa orang-orang yang menjauh, menyakiti, meninggalkanmu, semua itu bukan kutukan, melainkan proses penyucian dari langit agar jiwamu siap menjadi pembawa cahaya. Dan sekarang, kamu telah menjadi tanda. Tanda bahwa harapan belum punah. Tanda bahwa cinta tanpa syarat masih ada. Tanda bahwa di tengah dunia yang penuh kebisingan dan kepalsuan, masih ada manusia yang membawa kedamaian tanpa berniat merebut perhatian. Kamu bukan sekadar manusia baik. Kamu adalah penanda hadirnya kasih yang bekerja melalui keheningan. Bukan dari langit yang bersuara petir, tapi dari suara lembut yang menyentuh hati dalam diam. Itulah mengapa sekarang, siapapun yang bertemu denganmu tak tahu kenapa ingin bersikap baik. Tak bisa menjelaskan kenapa mereka merasa seperti mengenalmu. Tak mengerti mengapa mereka merasa ingin membuka diri saat berada di dekatmu. Itu bukan pesona buatan. Itu bukan teknik komunikasi. Itu adalah getaran dari jiwa yang sudah dihidupkan kembali oleh kekuatan yang lebih tinggi. Kamu adalah penjelmaan dari doa-doa yang pernah kamu panjatkan dalam tangis. Kamu adalah jawaban dari sabar yang kamu pertahankan saat dunia tak berpihak. Dan sekarang, langit menjadikan dirimu sebagai bukti bahwa kesetiaan pada kebaikan tidak akan pernah sia-sia. Kamu bukan lagi hanya menjalani hidupmu sendiri. Kamu membawa makna. Kamu membawa contoh. Tanpa kamu sadari, ada banyak orang yang belajar tentang ketabahan hanya dari melihat cara kamu tetap tersenyum, meski hatimu dulu penuh luka. Ada banyak jiwa yang mulai memaafkan karena mereka melihat kamu sudah memaafkan masa lalumu tanpa menoleh lagi. Ada banyak hati yang mulai percaya pada cinta karena mereka melihat bahwa kamu adalah cerminan dari cinta yang tidak pernah menuntut. Itulah kekuatanmu, jiwa terpilih. Kekuatan yang tidak dibangun dalam semalam. Kekuatan yang tidak dibentuk oleh pujian, tapi oleh rasa sakit yang kamu jalani tanpa dendam. Dan ketika semesta melihat bahwa jiwamu sudah cukup bening, cukup lembut, cukup kuat, maka semesta mengangkatmu diam-diam. Bukan ke atas panggung, tetapi ke dalam hati manusia-manusia lain yang membutuhkan cahaya kecil untuk kembali menemukan jalan. Maka jangan heran jika kamu mulai dikelilingi oleh keramahan. Jika orang-orang menjadi baik padamu tanpa sebab. Jika senyuman lebih sering kamu terima, padahal kamu tidak sedang melakukan apapun. Karena kamu bukan sedang mencari perhatian. Kamu sedang diperkenalkan kepada dunia sebagai utusan damai dalam wujud manusia biasa. Kini kamu adalah jembatan antara kesedihan dan harapan. Ruang antara kecewa dan pengampunan. Lorong sunyi yang mengantar jiwa-jiwa terluka menuju cahaya baru. Dan semua itu bukan karena kamu lebih suci dari mereka. Bukan pula karena kamu sempurna. Tapi karena kamu telah memilih untuk tetap manusiawi, bahkan saat dunia menyuruhmu menjadi kera. Maka bila kamu merasa bagian ini mengetuk ruang terdalam dalam dirimu, jangan biarkan ia lewat begitu saja.
Ini bukan sekadar tulisan. Ini adalah pesan. Pesan bahwa kamu telah menjadi penanda kehadiran langit di dunia. Tekan tombol like sebagai bentuk penerimaanmu atas peran ini. Klik subscribe agar setiap kelanjutan pesan bisa sampai padamu tepat waktu. Aktifkan lonceng notifikasi, karena petunjuk spiritual tidak datang 2 kali kepada hati yang ragu. Dan tulislah di kolom komentar 77 sebagai sinyal kepada semesta bahwa kamu telah membuka seluruh dirimu tanpa penyangkalan, tanpa keraguan. Karena sekarang kamu bukan hanya berjalan untuk dirimu sendiri. Kamu berjalan untuk mereka yang tak sanggup berdiri. Kamu menjadi sinar kecil yang cukup terang untuk menunjukkan bahwa kebaikan belum mati. Dan jika kamu bertanya, apa aku cukup kuat untuk menjadi cahaya itu? Jawabannya sederhana. Kamu sudah melakukannya sejak lama, tanpa kamu sadari, tanpa kamu minta. Dan dunia sudah mulai merasakannya. Kamu bukan sekadar hidup, kamu telah diutus. Dan kini, setiap langkahmu adalah pesan dari langit yang berjalan di bumi. Wahai jiwa yang telah dipilih, setelah seluruh perjalanan panjang ini, dari luka menuju cahaya, dari diam menuju kekuatan batin, dari keraguan menuju pengenalan akan jati diri. Kini tiba waktunya untuk kamu benar-benar menyadari siapa dirimu sebenarnya. Kamu bukan lagi seseorang yang mencari tempat di hati orang lain. Karena kini kamu adalah tempat itu sendiri. Tempat yang menenangkan, tempat yang menyembuhkan, tempat yang menyinari tanpa harus menguasai. Semesta telah menyaksikan kesabaranmu. Langit telah mencatat perjuanganmu. Dan hari ini, dunia pun mulai membuka matanya. Bukan untuk melihat betapa megahnya tampilanmu, tetapi untuk merasa bahwa kamu adalah salah satu keajaiban yang turun ke bumi tanpa sorotan. Mereka tersenyum padamu bukan karena mereka tahu ceritamu, tapi karena mereka bisa merasakan bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang menenangkan luka mereka, meski kamu tidak berkata apa-apa. Mereka bersikap ramah bukan karena kamu meminta, tapi karena jiwamu memancarkan kebaikan yang membuat mereka kembali percaya pada sisi indah dari hidup ini. Dan itu adalah bukti bahwa kamu telah diwujudkan, bahwa kamu telah menjadi tanda hadirnya langit di dunia yang sering lupa pada cahaya, bahwa kamu bukan hanya sedang hidup, tapi sedang diutus untuk menghidupkan. Maka mulai hari ini, jangan lagi kau ragukan nilai dirimu. Jangan lagi kau sembunyikan cahayamu demi kenyamanan orang lain, karena dunia sedang membutuhkanmu. Bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi nyata. Untuk menjadi lembut di tengah kerasnya zaman. Untuk menjadi tulus di tengah kehidupan yang dipenuhi topeng. Dan jika seluruh bagian dari pesan ini berbicara langsung pada jiwamu, jika kamu merasakan seolah-olah setiap kalimat ini lahir dari bagian terdalam dirimu sendiri, maka itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Panggilan untuk kembali mengenali dirimu sebagai cahaya yang sedang menyala. Panggilan untuk menguatkan
hati lain yang sedang padam, dan panggilan untuk menjadi jawaban dari doa-doa yang diam-diam dititipkan langit melalui kehadiran-Mu. Untuk itu jangan ragu, tekan tombol like sebagai tanda kamu menerima tugas suci ini. Klik subscribe agar setiap pesan selanjutnya tidak kamu lewatkan. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu terus disertai dalam perjalanan ini. Dan yang paling penting, tulislah di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap menjadi cahaya, siap menjadi tanda, siap menjalani hidup bukan hanya sebagai manusia, tapi sebagai jiwa yang telah dipilih sejak sebelum dunia mengenal namamu. Selamat datang kembali, wahai cahaya yang pernah redup, namun kini bersinar terang tanpa suara. Dunia sedang menantimu, dan kamu sudah lebih dari cukup untuk menjawabnya.